Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hinin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dalam anugerah Allah, dalam nikmat Islam, iman dan ihsan, mencermati perkembangan habaib dari Pak Alwi. Dalam diskursus nasab ini banyak hal yang menarik tentang pemantik. Diskursus nasab ini itu siapa? Masyhur, maklum, dan viral sebelum kemunculan Kiai Haji Imaduddin Utsman. Kajian DNA, filologi, antropologi, sosiologi, terus munculnya gerakan kesadaran masyarakat yang dikoordinir oleh Gus Abbas Buntet, dan kian bermunculan pesantren yang turut merefleksikan keterlibatan baik secara langsung maupun tidak. Secara langsung dalam arti turut mempublikasi dalam diskursus ini pandangan-pandangan para kiai yang bermunculan. Secara tidak langsung mereka lakukan dengan menyampaikan beberapa pandangan kepada para santri, kepada wali santri, kepada jamaah yang bersifat tertutup tentang keluhan secara tidak langsung. Sebenarnya ini juga dilakukan oleh kiai-kiai sudah dalam rentang waktu yang lama, jauh sebelum munculnya perdebatan ini. Tapi para kiai hanya menganggap ini sebagai sebuah fenomena yang biasa. Cuman karena ada pemantik itu tadi, sehingga respon dalam tanda kutip protes atau bahkan ketidaksetujuan terhadap sikap para habaib dalam ruang sistem sosial di tengah kehidupan keberagamaan umat Islam itu mulai nampak kan, karena ada pemantik yang memang dianggap kelasnya itu sudah kelas berat yang memang harus direspon. Akhirnya muncul diskursus ini yang semakin luar biasa, yang nggak bisa dibendung. Karenanya saya berharap, meskipun tidak bisa berharap penuh, karena mungkin yang menjadi harapan saya ini memiliki banyak kesibukan, banyak pendampingan, atau lain sebagainya. Dalam konteks ini, Kiai Haji Miftahul Ahyar selaku Rais AM PBNU, setidaknya kalaulah selama ini sudah turut mengingatkan para kiai-kiai muda di lingkungan Nahdlatul Ulama yang turut merungkat atau mengkritisi habaib dari Pak Alwi, dan Kiai Miftahul Ahyar turut mengingatkan itu,
secara publik, meski dengan cambukan yang agak sedikit membuat kiai-kiai muda NU yang terlibat dalam diskursus ini kaget, karena mesti harus menginterpretasikan kata Khawarij dan Wahabi untuk dikembalikan secara publik, sehingga alhamdulillah publik tidak salah paham, bahkan masyarakat luas semakin merefleksikan dukungannya kepada para kiai muda NU dan para aktivis kebangsaan yang mencintai negeri ini, yang betul-betul ingin merefleksikan Islam Nusantara yang memang bukan Islam Tarim, Islam Nusantara yang memang bukan Islam Yaman. Dalam arti secara normatif bisa sama, tetapi dalam konteks kultur, historisitas tentu berbeda. Meskipun pihak Habib sendiri memaksa sampai menggebu-gebu Habib Rizik, seolah-olah Wali Songo itu memang dari Yaman. Bahkan menarik sekali Habib Rizik di ceramah yang akhir-akhir ini muncul ke permukaan, menganggap para habaib ini adalah penerus Wali Songo. Para habaib adalah penerus Wali Songo. Dari segi keberlanjutan dakwah mungkin iya, tapi kalau penerus dalam konteks genealogi keilmuan mungkin masih bisa diraba, tapi kalau penerus dalam konteks kenasaban kayaknya baru ini ucapan itu. Kemarin sebelum muncul tesis, seringkali saya mendengar, bahkan Jenderal Dudung pun dikatakan kalau nggak ada leluhur para habaib, mungkin Jenderal Dudung akan menyembah pohon, atau banyak ungkapan-ungkapan yang merendahkan seolah-olah masyarakat Nusantara ini kalau nggak ada habaib, mereka semua masih menyembah batu dan lain sebagainya. Bahkan menganggap Habib Taufik berkali-kali, atau berkali-kalinya karena sering muncul di sosial media itu ya, yang isinya menegaskan bahwa para leluhur mereka itu mencetak ulama di negeri ini. Kalau mencetak ulama dalam konteks totality, saya kira tidak seperti yang diimajinasikan oleh Habib Taufik. Tapi kalau ulama-ulama kita itu karena pada mencintai ilmu, sistem istifadah itu bisa terjadi di mana-mana, bisa berlangsung di mana-mana, meskipun sudah matang secara keilmuan, masih mencari hal-hal yang penuh hikmah dari para tokoh, para ulama dunia, karena memang itu bagian daripada proses dialektika keilmuan, pengembangan keilmuan. Tapi basis keilmuan ulama-ulama Nusantara itu sudah kuat dari para leluhurnya sendiri, baik dalam konteks sufistik, dalam konteks fikih, maupun dalam konteks kalam, sudah sangat kuat. Sehingga belajar, sehingga menimba ilmu dari yang lain konteksnya adalah istifadah, mengambil proses dialektika perkembangan keilmuan, kemanfaatan atau ke arah hikmah keilmuan yang bisa diperoleh dari siapa saja. Malah saya kira perlu diteliti kalau misalnya ada sebuah catatan yang atau kitab atau buku yang menegaskan sumber sanad ulama Nusantara itu dari habaib. Kalau enggak mengakui kesanatan nasab, atau kalau enggak mengakui nasab habaib, berarti kesanatannya putus dalam konteks kesanatan Ahlussunnah wal Jamaah. Oh, itu sangat mengada-ngada, itu enggak benar itu. Ya itulah
pola-pola membentuk distorsi-distorsi kesejarahan yang semuanya akan dibelokkan ke arah habaib alwi. Jangankan dalam konteks keilmuan, negeri ini aja, tanah Jawa aja, sudah mereka proklamirkan secara publis, para wali-walinya, para pejuang-pejuangnya adalah milik Tarim. Ini kan sudah distorsi kesejarahan. Belum lagi dilihat dari pembelokan-pembelokan makam yang sudah tidak terhitung dengan jari, ditemukan di beberapa daerah yang telah dibaalwikan. Dan tentunya sejarah-sejarah para ulama yang sudah banyak dibaalwikan. Tetapi itu kan baru satu pihak pembodohan yang akhirnya terbongkar semua, dan toh masih banyak jurnal, hasil penelitian, manuskrip yang akhirnya mengklarifikasi atas ketidakbenaran sistem atau langkah-langkah distorsi yang dilakukan oleh para habaib alwi. Yang terakhir, 10 tahun terakhir ini paling tidak, mereka sudah mencoba Habib Alwi menampakkan seolah-olah mereka itu memang kelas unggul, sosok yang menduduki posisi yang kelas yang di atas masyarakat pribumi. Bahkan kealiman keulamaan masyarakat pribumi betul-betul telah mereka anggap tetap saja berada di kelas bawah. Ibaratnya telapak kaki yang mereka gambarkan, telapak kaki Habib yang seperti itu, yang jahil, murokab dalam tanda kutip, peminum, pemabuk, dan lain sebagainya, itu masih tetap dianggap lebih mulia daripada kepala kiai yang berilmu tentunya. Ini kan juga sudah merupakan bentuk masif bagaimana mereka itu ingin secara totality membuat kelas dan sekaligus menciptakan pandangan masyarakat itu tersentral atau terpusat kepada kemuliaan para habaib di negeri ini dengan berbagai konsekuensi yang dikehendaki oleh para habaib agar mereka nurut semua, sehingga masyarakat pribumi ingin mereka jadikan sebagai masyarakat yang berada dalam sistem perbudakan spiritual yang bisa mereka kendalikan. Ini kan berbahaya. Dan gejala terakhir bisa kita saksikan bersama terkait dengan bagaimana Profesor Dr. Asep, putra dari pendiri Nahdlatul Ulama, yang pada saat belajar itu beliau ini sezaman dengan Mbah Wahab Hasbullah, dan Ki Asep ini juga pengasuh pesantren besar di Jawa Timur, di Mojokerto dan di Surabaya, dan menelurkan para santri yang kuat dalam konteks saintifik, maksud saya, yang makanya orang masyhur mengenal pesantren saintifik, pesantren ilmu pengetahuan yang berbasis Nahdlatul Ulama. Dan banyak santri-santri dari Amanatul Ummah Mojokerto maupun Surabaya yang masuk di beberapa perguruan tinggi terkemuka di Indonesia ini, itu direndahkan oleh Ketua Robitoh. Dan ini sebagai kelanjutan episode dari episode sebelumnya yang dilakukan oleh para habaib alwi, wabil khusus Taufik Assegaf. Maka
dari apa yang saya sampaikan di depan tadi, saya berharap kepada Al-Mukarram Kiai Haji Miftahul Ahyar selaku Rais Am untuk mengingatkan Habib Taufik Assegaf baik secara langsung maupun secara sindiran atau langsung tidak dalam konteks berduaan tapi langsung secara publik, sebagaimana cara mengingatkan yang pernah Kiai Miftah lakukan untuk kiai-kiai muda NU atau anak-anak muda NU yang kritis, yang mencoba ingin menjaga marwah NU dari hegemoni para habaib, mencoba menjaga Islam Nusantara dari gerakan Islam Tarim atau Islam Hadramaut atau Hadramautism. Nah, kita harus sadar betul bahwa dari sisi kebudayaan Islam Nusantara ini sedang kompetisi dengan Hadramautism. Jangan sampai kita ini jujur saja kalah dengan Hadramautism, karena kita di bumi kita sendiri, asli pribumi, memiliki local wisdom, yang kearifan lokal yang memang harus kita jaga bersamaan dengan pribumisasi Islam atau yang telah di fenomenalkan dengan istilah Islam Nusantara. Ini harus kita jaga, dan ini harus diakui sedang kompetisi merebut publik yang mereka selalu mereka gaung-gaungkan tentang Hadramautism, Yamanisasi, atau semua wali-wali di Nusantara di Jawa ini milik Tarim dan lain sebagainya. Sementara kita ingin menjaga keberlangsungan Islam Nusantara atau pribumisasi Islam atau kearifan-kearifan lokal yang ada di Nusantara ini sebagai sebuah hasanah kebudayaan, nilai-nilai keutamaan dan kebenaran yang memang harus kita jaga. Lah, saya berharap NU sebagai organisasi yang tentu memiliki perspektif visi ke depan yang lebih memiliki jangkauan yang lebih luas, lebih-lebih dalam menjaga keberlangsungan fikih peradaban yang digelorakan dan dideklarasikan dalam kepengurusan era Gus Yahya. Tetapi tetap saja hal-hal yang terkait dengan rumah tangga kita, terkait dengan kampung halaman kita untuk tetap kita jaga. Meskipun PBNU berpikirnya sudah lebih luas, jangkauannya sudah dunia, tetapi tetap saja kampung halaman untuk tidak ditinggalkan, untuk tidak diabaikan, sehingga hal-hal yang memungkinkan mengancam keutuhan keberlangsungan Islam Nusantara itu juga kita berharap dari PBNU Al-Mukarram Kiai Haji Miftahul Ahyar untuk turut juga memperhatikan, paling tidak juga ikut menegur Ketua Rabithah Taufik Assegaf agar menjaga sistem kerjasama yang baik, sistem kerjasama yang penuh keharmonisan antara para habaib Ba'alwi dengan visi ke depan Nahdlatul Ulama. Kalau memang habaib itu dianggap menjadi bagian daripada NU, meskipun sebenarnya berbeda antara Nahdlatul Ulama dengan Rabithah, organisasinya beda, hidungnya beda, buku pedomannya beda. Ada ART-NU itu beda dengan buku ideologis yang secara turun-temurun ditanamkan di lingkungan para Bani Ba'alwi. Semua tentu punya kekhasan, tetapi paling tidak ketika NU
menghargai para Habaib Alwi, Habib Alwi juga perlu menghargai NU, sehingga ketika ada hal-hal yang tidak memenuhi standar sistem etik dalam konteks keberagamaan di Indonesia, sebagaimana yang dilakukan oleh Habaib Pak Alwi, atau paling tidak ditandai oleh tokoh sentralnya yaitu Habib Taufik dan Habib Rizik dan beberapa tokoh sentral Habaib yang tidak hanya satu dua, tapi banyak, tidak hanya satu orang yang disebutkan oleh Kiai Miftahul Ahyar dari kalangan Habaib yang dalam tanda kutip tidak benar, tapi sebenarnya sudah banyak di kalangan Habaib, dan ini dikoordinir, dikomandoi dan dimulai oleh tokoh-tokoh sentral Habaib, sehingga itu terpengaruh ke pola pikir para bocil-bocil Habaib, juga membentuk pola pikir para muhibbin yang akhirnya mereka berani untuk mengikuti pola pikir pimpinan atau para tokoh-tokoh sentral di dalam Habaib. Sekali lagi saya mohon kepada Pak Isam, Kiai Haji Miftahul Ahyar untuk turut mengingatkan baik secara langsung maupun mungkin secara resmi atau kritikan secara publik, biar publik juga tahu kalau PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar juga punya komitmen selain mengingatkan tokoh-tokoh internal di lingkungan Nahdlatul Ulama yang sekarang ini sedang mengkritisi Habaib, juga perlu mengingatkan para Habaib biar tidak memancing gaduh, tidak memancing konflik, dan tidak memancing emosi warga NU. Apalagi kemarin tokoh besar NU, pengurus Ma'arif Pusat, Kiai Asef, dan betul-betul tokoh kader di lingkungan NU, dari putra pendiri NU juga, sedang direndahkan, dan itu menjadi viral. Tentu Kiai Asef seorang yang berilmu, alim, beliau tidak memperdulikan bagaimana Habib Taufik Assegaf merendahkan beliau secara publik begitu. Tapi paling tidak selama ini yang kita anggap punya jaringan khusus kedekatan dengan para Habaib adalah Kiai Miftahul Ahyar, maka saya berharap kepada Al-Mukarram Kiai Miftahul Ahyar untuk nyindir atau negur mereka secara publik untuk tidak arogan, jumawa terhadap ulama-ulama di lingkungan Nahdlatul Ulama. Paling tidak juga untuk para ilmuwan, para kiai di Indonesia ini, sehingga kita menghormati para imigran dari Tarim, tapi paling tidak mereka juga turut menghormati kita, sehingga terjadi keseimbangan antara kita dan mereka, antara warga NU dan jamaah Rabithah, sehingga saling menghargai, menghormati dalam keanekaragaman dan keberagaman di tengah keberagamaan ini. Baik, sekali lagi mohon kepada Kiai Miftahul Ahyar untuk mengingatkan Rabithah atau secara langsung pada pemimpin beliau, pada pemimpin Rabithah yaitu Taufik Assegaf dan tokoh-tokoh sentral Habaib. Paling tidak satu tokoh sentral ini akan bisa mempengaruhi yang lain ketika yang telah menyampaikan, mengingatkan itu Rais Am Kiai Haji Miftahul Ahyar. Baik, terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.